Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kita awali pembelajaran dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita pelajari adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. 2. Peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. 3. Peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia secara lengkap. Materi pertama yaitu penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan volume tubuh dan dapat diukur. Pertumbuhan meliputi tinggi tubuh, besar tubuh, dan berat tubuh. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan. Contoh perkembangan yaitu dari belum bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Dari belum bisa berbicara menjadi bisa berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. 1. Genetik. Faktor genetik atau keturunan diturunkan dari orang tua. Ciri fisik seperti tinggi, berat, struktur tubuh, dan kecerdasan diwariskan dari ayah dan ibu, termasuk pula penyakit. 2. Jenis kelamin. Perkembangan perempuan menjadi dewasa cenderung lebih cepat daripada laki-laki. 3. Hormon. Hormon adalah zat kimia yang memengaruhi kerja tubuh. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan normal. 4. Nutrisi. Nutrisi adalah zat gizi yang seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan air. Kekurangan nutrisi dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. 4. Aktivitas. Aktivitas fisik yang baik berpengaruh pada kekuatan otot dan massa tulang yang akan tumbuh dengan baik. Selain itu, juga meningkatkan sistem imun tubuh. 6. Cahaya matahari. Cahaya matahari akan membantu pembentukan vitamin D yang baik untuk tulang. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia dibedakan menjadi 2, yaitu ketika prenatal atau di dalam kandungan dan postnatal atau di luar kandungan ketika bayi sudah lahir. Fase prenatal terdiri dari 4 tahap. Pertama, terjadi pembuahan di rahim. Kedua, terbentuknya zigot. Ketiga, zigot berkembang menjadi embrio. Keempat, setelah 9 bulan, bayi lahir. Fase postnatal terdiri dari 6 tahap. 1. Bayi usia 0 hingga 2 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan dalam masa bayi meliputi telentang, tengkurap,
merangkak, berdiri, dan berjalan. Selain itu, bayi juga mengalami pertumbuhan gigi dan belajar berbicara. 2. Balita usia 2 hingga 5 tahun. Ketika umur 2 hingga 3 tahun, balita dapat berbicara. Saat usia sudah 3 hingga 5 tahun, balita dapat mengungkapkan pikiran. Masa balita ini sering disebut masa bermain. 3. Anak-anak usia 5 hingga 12 tahun. Usia ini disebut masa sekolah. 4. Remaja usia 12 hingga 17 tahun. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik karena hormon seksual mulai berfungsi dan emosi masih labil. 5. Dewasa usia 17 hingga 60 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan masih terjadi, akan tetapi emosi mulai stabil. Orang dewasa bekerja dan menikah. Masa dewasa ini disebut masa produktif. 6. Lanjut usia atau lansia. Pada usia 60 tahun ke atas. Pada masa lansia terjadi penurunan fungsi organ tubuh, otot melemah, kulit berkeriput, gigi tanggal, dan tulang mengeropos. Demikian penjelasan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jika ada hal yang belum jelas, dapat menanyakan kepada guru untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Pembelajaran kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.